Rabu Bekasan, Rabu terakhir bulan Safar. Jadi yang jelas itu tidak ada sholat Rabu Bekasan, tidak ada sholat tolak bala, itu nggak ada. Saya niat sholat untuk tolak bala, niat sholat Rabu Bekasan, niat sholat tolak bala, itu nggak ada. Yang bilang nggak ada bukan saya, tapi pendiri NU. Siapa? Pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pendiri NU mengingkari bid'ah itu haram, kata beliau. Memang ada di kitabnya, ada itu. Seperti apa di kitab Mujarrobat, Lidai Robi, kemudian kitab Kazun Najwa Surur, Syabdul Hamid Al-Quds. Itu ada di kitabnya. Dalam kitab tersebut disebutkan, jadi ada sebagian wali Allah, ada sebagian ahli ma'rifat, sebagian orang soleh itu tadi berpendapat, beliau melihat bahwasanya bala bencana dalam 1 tahun itu, ya. Jadi ini pendapat sebagian, ya, ini pendapat sebagian orang soleh berdasarkan kasyaf gitu. Kasyaf itu ya Allah singkapkan keadaan di alam ini, Allah singkapkan. Entah melalui mimpi, entah terus terjaga. Yang jelas menurut beliau ini bala bencana dalam 1 tahun itu berjumlah 320.000 bala bencana. Ada bala bencana 320.000 itu diturunkan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Diturunin, nanti dibagi-bagi itu selama setahun. Makanya hari Rabu itu hari yang paling berat tahun itu. Pokoknya hari yang paling berat ya Rabu bulan Safar terakhir. Maka beliau menganjurkan ada beberapa amalan. Banyak, ada yang baca Yasin, ada yang sholat 6 rakaat, ada yang sholat 4 rakaat. Yang masyhur di sini 4 rakaat. 4 rakaat. Setiap rakaatnya habis Al-Fatihah baca Inna Atoyina Al-Kautsar, baca berapa kali? 17 kali. Kemudian Al-Ikhlas 5. Kemudian Al-Falaq Anas dibaca. Kemudian habis sholat nanti 4 rakaat doa. Nah ini kata Mbah Hasyim Asy'ari, ini nggak ada, ini bid'ah. Meskipun ada di kitab tadi itu ada. Kenapa? Kitab tadi itu nggak muktabar. Jadi nggak bisa dijadikan pedoman dalam masalah hukum fikih. Jadi sedangkan sholat itu kan hukum fikih. Kazun Najwa Surur itu kitab doa-doa, kumpulan doa-doa amalan-amalan gitu kan. Sedangkan dalam kitab yang muktabar fikih ini, yang muktabar, muktabar kitab fikih yang diakui. Kata Mbah Hasyim Asy'ari kan kayak kitab takrib ya, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, atau Al-Minhajul Qawim, itu nggak ada. Seandainya ada sholat seperti itu harusnya dibahas dalam kitab fikih. Ternyata dalam kitab-kitab fikih nggak disinggung sama sekali sholat bulan Rabu Bekasan, itu nggak ada. Ya. Itu nggak ada. Seandainya ada harusnya disebut dalam kitab-kitab fikih. Kok nggak ada? Berarti memang nggak ada. Itu loh. Terus gimana? Oke, kita kompromikan dua pendapat ini. Jadi kita kompromikan. Kita gabungkan dua pendapat ini. Kalau mau sholat Rabu akhir bulan Safar, silahkan sholat. Tapi niatnya sholat hajat, sholat mutlak, silahkan. Yang mau mah, silahkan. Yang penting bukan di waktu yang haram sholat. Jangan pada asar, jangan pada subuh. Atau duha boleh, atau siang juga boleh. Yang mau silahkan. Tapi jangan meyakini sunnah. Ini yang nggak boleh. Jangan meyakini ini sunnah sholat pada hari Rabu akhir bulan Safar, sunnah. Nggak boleh. Yang jelas sekarang saya sholat sunnah mutlak, sholat hajat. Kenapa? Ya mau sholat aja. Karena sholat hajat, sholat mutlak kan kapanpun boleh. Di hari apapun boleh. Yang penting di luar waktu yang dilarang sholat gitu. Itu jangan meyakini itu sunnah. Yang kedua, tadi niat sholat hajat atau sholat mutlak. Jangan niat sholat dafil bala, nggak ada. Usul di sunatan lidafil bala, itu nggak ada. Jadi digabungkan. Kalau mau ngamalkan silahkan. Cuma tadi. Kemudian kalau mengamalkan tadi ya, jangan meyakini itu sunnah.
karena hari Rebonya akhir Safar, kemudian niatnya sholat hajat atau sholat sunnah mutlak. Yang ketiga, kalau ada yang nggak melakukan jangan ditentang. Oh, kamu gak ngamalkan, bukan aswaja, kamu bukan NU, salah. Mahasim malah gak lakuin, Mahasim Asy'ari malah menentang amalia ini, gitu loh. Nah, kalau kita gak mengamalkan, gak masalah. Gak usah khawatir, gak usah takut. Dan kita, kalau bisa ya, udah gak usah khawatir, ini hari Rabu, hari Apos, bulan Safar, bulan yang sial, gak boleh. Kita sangka baik, insya Allah ini bulan yang barokah, bulan yang baik. Ya, sangka baik. Karena Allah mah tergantung prasangka hambanya. Kalau kita sangka baik, maka jadinya baik. Kalau nyangka buruk, jadinya buruk. Maka sangka baik aja. Masalah bala bencana itu ya nggak akan terjadi kalau nggak dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami itu ditarim ya di Yaman itu, para ulama-ulama Yaman itu biasanya ketika bulan Safar itu mereka beliau-beliau ini mengganti nama bulan Safar menjadi bulan Dzafar. Syahrul Dzafar. Nanu fi syahril Dzafar. Jadi bukan fi syahril Safar, fi syahril Dzafar. Dzafar artinya keberuntungan. Jadi bulan keberuntungan. Kenapa? Untuk membuang keyakinan atau kepercayaan masyarakat yang beranggapan bulan Safar adalah bulan naas, bulan sial, bulan apes dirubah. Ini bulan Dzafar, bulan keberuntungan. Gak usah khawatir, gak usah takut. Yang jelas kalau bisa mah sholat hajat untuk tolak balak, jangan nunggu Rebo Wakasan. Setiap hari sholat hajat untuk tolak balak kalau bisa. Setiap hari sholat hajat, habis itu doa, ya Allah jauhkan kami, keluarga kami dari bala bencana. Itu tiap hari kalau bisa. Kemudian tadi buang anggapan, buang kepercayaan, anggapan bahwasanya bulan Safar bulan bala bencana, bulan yang apes, buang. Karena Allah Ta'ala tergantung prasangka hambanya. Ana indatun ni'abdi bi, faliyadun nabi masya. Kata Allah, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka terserah dia, mau nyangka gimana. Maksudnya kalau baik, ya jadinya baik. Kalau buruk, jadinya buruk. Maka bagaimanapun keadaannya, sangka baik sama Allah. Insya Allah baik, insya Allah barakah, insya Allah lancar. Wallahu a'lam.